Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita membahas mengenai masa bercocok tanam budaya Neolitik. Budaya Neolitik ini budaya batu baru ya. Poin per poin kita akan bahas. Poin yang A yaitu asal-usul manusia dan keadaan alam berdasarkan budaya Neolitik. Nah, asal-usulnya manusia tersebut sekitar tahun 1500 datanglah sebuah kelompok atau gerombolan dari Austronesia ras Mongoloid dari Yunan melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Nah, kondisi alamnya itu gimana? Kondisi alamnya itu cukup stabil, istilahnya tropis gitu ya, antara musim hujan dan musim kemarau. Nih, asal-usul manusia dan keadaan alamnya. Nah, jenis manusianya pada budaya Neolitik ini itu jenisnya apa sih? Yaitu pendatang dari Dongson, berasal dari Mongoloid. Nah, Dongson ini berbaur dengan Australomelanesoid tersebut, sehingga menetap akhirnya timbullah kepadatan penduduk gitu. Nah, sosial ekonominya masyarakat budaya Neolitik tadi, masyarakatnya berburu, mengumpulkan makanan, sama petani itu ditinggalkan, dan mulai tahap selanjutnya yaitu berternak, mencari ikan. Nah, penduduk yang bertempat tinggal di laut itu mencari ikan ya. Tadi ibu bilang bukan petani itu ditinggalkan, tapi lebih dikembangkannya berdasarkan berternak dan mencari ikan gitu. Walaupun petani itu masih ada, tapi hanya beberapa. Nah, kerajinan tangan yang dihasilkan oleh manusia pada zaman Neolitik tersebut yaitu gerabah. Terus masyarakatnya itu bisa mengenal antara golongan laki-laki dan perempuan. Jadi maksud ibu, golongan laki-laki itu berburu, golongan perempuannya itu membantu, tapi hanya yang ringan-ringan saja, seperti mencari ikan gitu kan. Nah, hasil budaya yang dihasilkan oleh budaya Neolitik tersebut itu apa aja, seperti duyung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sistem kepercayaan yang ada di budaya Neolitik itu apa aja? Yaitu terbagi menjadi dua, animisme dan dinamisme. Kalau animisme percaya akan kehidupan setelah mati. Jadi intinya setelah meninggal, ras tersebut itu rohnya tidak lengkap. Karena apa? Karena belum adanya sebuah pembekalan. Jadi seseorang yang sudah mati itu harus dibekali hartanya selama dia masih hidup, seperti perhiasan, perak, dan lain sebagainya. Nah, kalau megalitik itu seperti seseorang yang sudah meninggal dibangunnya sebuah batu yang cukup besar seperti dolmen, peti kubur, dan lain sebagainya. Kalian bisa dipahamin halaman 178 itu ada lukisan juga contohnya ya. Nah, poin yang keempat, tadi kan masa budaya Neolitik, sekarang budaya megalitik, budaya logam ya. Nah, asal usul manusia dan keadaan alam di budaya megalitik ini sekitar tahun 300 sebelum Masehi, datanglah kelompok kedua dari bangsa Melayu Austronesia atau Deutero Melayu. Nah, asalnya tersebut dari ras Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ini membaur sehingga terbentuklah perkembangan budaya baru. Contohnya seperti di sini budaya megalitik memperkenalkan budaya logam. Contohnya nih udah ada ya, seperti punden berundak, menhir, sarkofagus, dolmen, kubur batu gitu ya. Oke, paham? Lanjut. Nah, jenis manusia yang ada di budaya megalitik, jenis manusianya yaitu seperti ras Austromelanesoid.
Nah, ras Australmelanosoid ini ditemukan seperti ciri-cirinya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ukuran giginya itu sedang. Nah, kalau mongoloid tengkoraknya itu bundar, mukanya datar. Jadi jenis manusianya antara Australomelanesoid dan mongoloid. Nah, corak kehidupan sosial ekonominya itu masa yang disebut masa perundagian atau terampil karena bisa membuat barang-barang dari logam atau batu. Tapi tidak semua masyarakatnya bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, seperti yang poin pertama, masa perundagi itu bukan berarti masyarakat yang berhasil dari tradisi bertani dan berternak ke tradisi baru. Maksudnya gimana? Masyarakatnya itu beralih dari tradisi bertani dan berternak ke tradisi baru. Jadi yang awalnya petani berternak itu mulai bisa menghasilkan barang-barang dari logam atau batu gitu ya. Lebih berkembang daripada masa budaya neolitik. Budaya megalitik itu lebih berkembang. Nah, poin yang kedua, logam tergolong mahal, maka dari itu bukan berarti batu atau tulang tidak digunakan. Oh, jadi masyarakatnya ini tidak semua masyarakat mampu, istilahnya seperti itu ya, karena tergolong logam itu mahal itu. Terus poin yang ketiga, golongan kerja membuat barang-barang dari logam bertani berternak. Poin yang ketiga, golongannya itu masyarakatnya itu bekerja melalui pembuatan barang-barang dari logam, terus kerjanya itu bertani dan berternak. Terus sistem perdagangannya itu sudah ada juga, yaitu melalui sistem barter. Adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu apa sih? Kayak penduduk tersebut itu ada pemimpin gitu ya. Pokoknya megalitik sama neolitik itu lebih berkembangan megalitik, lebih maju. Lanjut. Nah, hasil budaya dari megalitik itu apa aja? Contohnya nih ya, nekara dan logam. Nekara itu ada dua jenis, ada nekara tipe pejang sama moko. Contoh yang lain juga kampak perungu dan lain sebagainya nih ya. Nah, hasil budayanya itu bukan dari logam perungu, tapi benda-benda dari besi, gerabah dan lain sebagainya. Lanjut, bentuk kepercayaannya. Bentuk kepercayaan dari budaya tadi apa namanya? Budaya megalitik ya. Yaitu yang pertama, pada masa tersebut itu seseorangnya memiliki kepercayaan kepada roh nenek moyang. Nanti adanya sebuah upacara. Nah, dari sini megalitik itu semakin berkembang karena upacara tersebut merupakan diyakinin melindungi perjalanan selama hidup manusia tersebut gitu. Jadi diadakannya sebuah upacara. Terus poin yang kedua, orang yang sudah meninggal itu diberi sesaji dan penghormatan karena diyakini akan selamat sampai tujuan. Seseorang yang sudah meninggal itu diberi sesaji karena sebagai lambang penghormatan gitu. Nah, cara penguburannya gimana? Antara langsung dan tidak langsung. Antara langsung itu seperti dikuburkan di tanah, posisinya diarahkan ke roh nenek moyang. Contohnya di Flores, posisi mayatnya itu dilipat gitu ya, itu secara langsung. Nah, kalau secara tidak langsung itu dikubur langsung di tanah, tapi belum diadakan sebuah upacara. Nah, setelah dimasukkan ke tanah itu baru dibuka lagi, dibersihkan, dimandikan, baru diadakan upacara, baru dikubur lagi gitu ya. Wadahnya seperti peti gitu ya. Oke, kalian bisa dipahamin halaman 193. Mohon maaf kalau ibu terlalu cepat menjelasinya. Cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.